Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Teman-teman, hari ini panas banget ya. Ini 26-27 derajat, tapi rasanya tuh kayak 30-an deh, kayak beneran di Jakarta atau di Bogor atau di Bali bahkan. Panas banget. Tapi aku suka. Sekarang hampir jam 5, jadi aku masih nyelesain pekerjaan sedikit lagi. Aku harus pakai ini ya, sunscreen. Jadi tabir surya ini penting banget. Apa aja mereknya ya. Ini aku beli merek Lauta karena ini organik, dan botolnya juga bisa didaur ulang. Jadi aku selalu cari produk-produk yang ramah lingkungan ya. Ini dari Greece, dari Yunani. Kita pakai ini, wanginya wangi kakao, wangi coklat. Enak banget. Jadi mukaku basah ya ini karena mist. Ini mengandung air banyak ya. Dan kirana juga udah aku semprot sehari berapa kali. Untungnya kulit kita ini kan kulit Asia ya. Aku sama Kirana sama Erens kita kan aku pure Indonesian, Kirana seperempat ada darah Kaukasianya atau bule, Erens juga setengah. Jadi kita memang agak resistan terhadap matahari, nggak yang langsung kebakar, tapi bisa kebakar juga. Jadi emang nggak kelihatan kayak yang kulitnya putih banget kebakarnya, tapi tetap itu tuh berbahaya ya. Jadi bisa kanker kulit, karena itu harus diproteksi dari sinar matahari langsung. Aku juga pernah bilang kan ya, di Eropa ini sinar matahari tuh nyengat banget, tapi anginnya adem, anginnya sepoi-sepoi, makanya si Kirana tidur terus kan di bawah pohon. Jadi kadang orang yang berjemur itu lupa pakai sunscreen, terus mereka keenakan ketiduran, kebakar kulitnya. Aku pernah tuh dulu di di Yunani, betul ya. Aku pernah ke Yunani sama Aaron, terus kita berjemur gitu di pantai. Wah, enak nih anginnya, sepoi-sepoi, anginnya enak, dingin, nggak kerasa karena ketika itu memang enak. Malamnya tuh kita langsung kebakar beneran, yang perih di mana-mana. Itu lucu banget, liburan yang paling lucu untuk kita. Nah, aku mau kasih lihat ya si Kirana ngapain. Tuh, aku cuma monitor aja kalau ada email-email yang masuk. Nih, aku tadi udah makan jamu, minum ya. Tetap ya harus untuk daya tahan tubuh. Mainan Kirana, tuh dia masih tidur ini. Aku mau bangunin. Tapi kayaknya bobonya enak banget. Kita teman dulu ya. Kirana. Hei sayang. Udah jam 5 nak? Masih ngantuk? Ya. Tuh udah hitam banget ya tuh. Masih ngantuk nak? Biarin dia tidur sebentar lagi. Ini aku kasih selimut bukannya karena dingin, tapi karena panas, supaya dia nggak kebakar kulitnya. Nah, Erens lagi di atas. Nah, biasanya kan Erens kerja di sini ya sama aku. Aku di situ, dia duduk di sini. Tapi hari ini kan dia nggak boleh deket-deket aku. Jadi kita harus pisah ranjang, pisah meja, pisah dapur. Bahkan kita harus pisah dapur. Jadi untungnya aku punya dapur ini kan, dapur ekstra ini, dapur kotor. Jadi Erens harus simpan barang-barang dia yang dia pakai ya, seperti piring, gelas, semua peralatan makan yang dia pakai itu harus dia cuci sendiri. Nih aku kasih dia buka sengaja supaya dia nggak tutup buka. Jadi aku nggak ke daerah situ. Aku cuman pakai purely dapur ini aja. Nah, aku dan Kirana pakai dapur ini, dan dishwashernya di sini. Ini khusus tuh piring-piring yang kita pakai aja gitu. Jadi aku semprot-semprot terus pakai disinfektan di mana-mana. Aku pakai ini semprot. Jadi PR deh sekarang, aku mesti semprot-semprot handle pintu semua 100 kali sehari. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berdua aman ya. Alhamdulillah aku sama Kirana masih sehat, dan semoga kita sehat terus. Terus Ernst dia istirahat di atas, dia harus ambil sick leave karena dia lemes banget, nggak bisa kerja. Dan memang katanya gitu ya, jadi ada yang kenanya batuk-batuk atau sakit pernafasan. Untungnya semoga enggak ya, Ernst nggak sampai parah. Tadi malam sih aku denger dia batuk-batuk ya, karena kita pisah kamar. Aku di kamar yang lain tidurnya. Aku denger dia batuk-batuk, tapi aku suka chat sama FaceTime aja. Jadi kayak zaman pacaran dulu ya, kita kan LDR lama. Jadi kita udah kebiasaan banget FaceTime atau Skype gitu, ngobrol sambil ketiduran gitu aja sih. Sedihnya cuman Kirana sama Ernst nggak bisa deket-deketan, itu aja, karena mereka tiap hari kan selalu bermesra-mesraan. Tapi nggak apa-apa, Kirana ngerti ya, dia aku kasih tahu nggak boleh deket papa karena ada virus gitu, dia ngerti.
Ya, jadi gejalanya dia masih ringan, masih cuman pusing, dan dia minum paracetamol, terus lemes, kecapean, dan sakit-sakit badan katanya, muscle pain, batuk-batuk sedikit ya, tapi nggak begitu parah. Semoga nggak harus sampai parah gitu. Cuman hari ini dia memang capek banget karena kemarin dan hari Sabtu itu dia kerja ya di halaman. Ngapain lah itu, dia nggak bisa diem orangnya. Jadi sekarang dia kecapean. Jadi entah kecapean karena memang kemarin banyak kerja atau memang karena si virus corona ini. Jadi dia harus istirahat di atas. Nah, banyak yang bilang, banyak yang ngasih tips, makasih ya. Aku akan coba tuh kayu putih, jamu-jamuan semua akan aku coba, dan ya pasti aku juga hajar vitamin terus biar imun aku, daya tahan tubuh aku tetap terjaga, dan Kirana juga, dan Ernst juga pastinya. Dan katanya harus banyak makan makanan berprotein ya, jadi aku juga banyak makanan berprotein. Dan memang karena Ernest masih diet keto, jadi bukannya aku nggak mau ngasih ya, orang bilang suruh dia makan yang banyak, suruh dia makan yang banyak. Memang dia sekarang makannya nggak banyak, jadi aku nggak bisa ngasih makan dia banyak, cuman aku harus ngasih makannya yang bernutrisi. Nah, hari ini aku akan bikin untuk ntar makan malam yang gampang aja, karena aku seharian kerja ngurus pasien. Aku beneran jadi kayak waktu di pesawat deh, beneran ngurusin Kirana sama Ernst. Nanti Ernst minta apa, karena Ernst nggak, aku nggak kasih megang peralatan dapur supaya nggak kepegang sama aku dan Kirana lagi, nggak terkontaminasi. Jadi semua yang dia mau aku harus ambil dan aku harus kerjain. Jadi kayak di pesawat, terus tiba-tiba ding dong ada yang manggil penumpang mau apa, aku kasih kopi, teh, roti segala macem. Dan ntar dalam aku sambil kerja juga, sambil beres-beres rumah, nanti Kirana bilang, "Mama, aku mau pipis," aku mesti bantuin dia. Dan kita kan ada 2 kamar mandi ya, kamar mandi 1 tapi 2 toilet. Jadi yang atas itu kita pakai aku sama Kirana saja. Ernst cuman boleh pakai pas dia mandi, tapi WC dia nggak boleh pakai, dia pakai yang di bawah yang kecil. Jadi aku harus bawa Kirana ke atas kan, dan kadang-kadang dia terlambat gitu, jadi aku harus ganti celananya. Begitu aja teman-teman seharian. Seru, tapi ya udah, nikmatin aja lah ya. Ini aku pakai kacamata di sini bukan yang gaya-gayaan, tapi memang silau banget. Jadi matahari itu langsung silau. Dan aku tuh memang kebiasaan banget pakai kacamata ya. Aku tuh karena tinggal di Dubai dulu kan, terik banget mataharinya. Semenjak aku tinggal di Dubai, aku selalu pakai kacamata. Dan katanya karena aku sering pakai kacamata, jadi sensitivitas mataku ini bukan lebih buruk ya, lebih sensitif gitu, lebih tinggi terhadap cahaya terang. Jadi aku harus pakai kacamata, meskipun untuk sebagian orang itu nggak terik, tapi untuk mataku jadi terik gitu. Aku udah kebiasaan banget ini kacamata. Nah, kacamataku ini aku mau cerita sedikit, ini udah jelek banget ya, udah ancur-ancuran tuh. Ini lihat, udah jelek banget tuh, udah blee segala. Masalahnya teman-teman, aku tuh suka pakai kacamata, tapi hidung aku ini kan pesek ya, tuh. Nggak semua kacamata bagus di mukaku, menurut aku ya. Aku nggak bisa tuh pakai yang aviator yang yang pas di sininya hidungnya nempel gitu, nggak bisa karena nanti jatuh terus. Nah, ini tuh udah perfect banget, kacamata ini udah paling PW sedunia. Dan ini kacamata aku beli di Dubai dengan gaji pertamaku dari Emirates. Waktu itu harganya 1.900 dirham. Ini aku cek barusan di XE convertnya. Nih, harganya dulu aku beli 1.900 dirham. Ya, ini dirham 420 nih, soalnya bacanya kebalik, 426 euro atau sekitar 7.356.000 rupiah. Mahal ya, mahal, dan aku sayang, dan aku cuma punya 1 kacamata seumur hidupku yang beneran mahal gitu. Awet banget, aku beli tahun 2011. Ceritanya lucu, karena aku punya kacamata ini aku beli kacamata ini pertama tahun 2010 dengan gaji pertamaku, harganya sekian. Terus aku pergi ke Seychelles. Seychelles itu adalah satu pulau kecil di benua Afrika, indah banget seperti Bali ya, tapi negara dia sendiri, namanya Seychelles. Itu aku layover sama pekerjaanku ya, tugas gitu, duty flight. Aku ke sana, aku main di pantai dong sama teman-temanku, terus kacamataku jatuh ke bawah ombak, dan udah susah nyari lagi kan ke bawah ombak ya. Sama teman-temanku dibantu cari tapi nggak ketemu. Aku sedih banget, tapi aku ikhlasin aja. Terus aku akhirnya beli lagi kacamata yang persis sama, berarti sekitar tahun 2011 aku beli lagi ya, atau enggak, aku kayak beli langsung deh
ketika itu juga aku beli langsung nggak lama. Jadi misalnya aku pergi itu bulan Juni, Juli aku langsung beli lagi gitu yang baru. Persis sama, jadi ini kacamata keduaku. Jadi aku punya tempatnya atau pouchnya dua, yang satu kosong karena kacamatanya ketinggalan di Seychelles. Sekarang ada somewhere di laut mana entahlah gitu. Jadi kalau aku udah suka sama barang, sama sesuatu atau model bentuknya, aku tuh nggak pernah ganti-ganti gitu. Aku beneran loyal. Ini mereknya Chanel dan ini mahal banget dan ini awet gitu. Jadi sekarang udah 10 tahun aku pakai, aku belum beli yang baru. Udah garet-garet sih guys, tapi aku sayang banget sama kacamata ini. Kalau aku mau beli lagi, aku mau beli yang sama. Maksudnya aku mau beli merek yang sama tapi model yang lebih baru gitu ya, yang bentuknya sama tapi model yang lebih baru. Dan itu mahal kan, jadi dulu waktu aku jadi pramugari itu 400 euro tuh untuk aku oke lah gitu. Aku masih bisa punya budget segitu untuk beli barang-barang mahal gitu. Tapi kalau sekarang itu aku mikir 2-3 kali untuk beli barang-barang mahal. Kalau aku mau beli beneran harus yang udah aku budgetin dan udah aku kumpulin uangnya gitu. Terus itu udah di luar semua biaya rutin atau biaya-biaya ya, hidup aku sehari-hari gitu. Dan sampai sekarang kalau kekumpul segitu aku selalu mikir mendingan beli apa gitu yang lebih penting, karena aku masih punya soalnya kacamata ini dan masih fungsional meskipun udah rusak-rusak dikit pinggirnya dan baret-baret, tapi masih bisa aku pakai. Jadi aku pikir nanti aja deh aku beli kalau memang udah urgent banget gitu, setelah hilang lagi. Jangan sampai ya, tapi gitu cerita soal si kacamata Chanelku ini. Jadi sama kalau aku beli baju ya, misalnya aku pernah bikin vlog kan tentang Victoria's Secret. Aku pergi ke mall, di Westfield Mall waktu lagi camping, itu mall terbesar di Belanda, itu baru mallnya. Aku kejar karena aku perlu ke Victoria's Secret. Aku beli pakaian dalam di situ. Itu juga sama teman-teman aku sekali pakai waktu itu. Aku beli di New York, pertama kali aku ke New York, aku beli pakaian dalam di situ dan itu cocok banget di aku. Karena kan setiap orang tuh badannya beda-beda ya, dan jadi kalau aku udah cocok satu merek ya, jangankan merek Victoria's Secret ya, misalkan merek lokal aja aku bakal beli terus merek tersebut gitu. Aku nggak akan ganti lagi karena kalau udah cocok ya udah, aku nggak akan coba-coba lagi. Aku tuh orangnya gitu, sama kayak skincare, sama kayak baju gitu. Aku tuh kalau udah cocok ya udah. Jadi waktu aku ke Victoria's Secret itu aku udah tahu mau beli apa, aku udah tahu ukurannya apa, dan aku selalu beli yang warnanya sama. Jadi kalau orang datang nih ke rumahku gitu, lihat jemuranku itu warnanya semua sama, bertahun-tahun ya begitu aja, warna-warna pakaian dalamku sama warna-warna bajuku ya sama gitu. Sama kayak baju juga, pakaian mungkin kalau kamu notice aku bajunya itu aja, karena emang kalau aku udah suka, aku bahkan punya 2 atau 3 baju yang sama gitu. Aku pakai terus buat ganti-gantian ya. Jadi gitu deh cerita kesetiaanku terhadap suatu merek. Nah bentar ya, aku mau masak tapi aku ada satu lagi email yang mesti aku balas. Setelah itu aku akan aku cuma mau masak yang simple aja. Jadi courgette ya atau zucchini akan aku masak di oven pakai tuna. Jadi nanti ada salad, ada tuna, ada zucchini. Jadi itu aja buat makan malam kita. Oke ya, udah aku sekarang mau tutup laptop. Kalau udah jam 5 aku udah nggak kerja lagi. Ini dalam ruangan muka aku jadi berminyak banget karena tadi aku spray itu ya, sunscreen tabir surya. Jadi di kerjaanku ini nggak usah harus on time apa gimana, yang penting kerjaanku beres. Jadi kalau aku sekarang jam 5, karena memang jam 5 itu aku biasanya berhenti dulu dari kerjaan, aku siapin makanan untuk makan malam. Ntar biasanya aku suka lihat-lihat lagi gitu. Biasanya sih orang nggak akan ada yang email atau ngubungin aku setelah di atas jam 5. Tapi kan karena aku nih kerja di region EMEA ya, jadi kadang-kadang masih ada orang yang menghubungin aku gitu, dan headquarters kita, kantor pusatnya ada di Amerika, jadi juga waktunya perbedaannya banyak. Tapi mereka tahu kok, mereka nggak akan minta aku untuk balas langsung kalau ada email gitu. Nah ini gimana princess, harus kita bangunin karena udah sangat amat sore. Nanti dia jam berapa tidurnya? Sayang. Malam. Oh cantik, bangun nak. Kirana, udah jam 5 ini sayang. Mama mau bikin makan malam nak. Ini enak banget baunya sayang, di bawah pohonnya. Kirana ngecemong habis makan es krim tadi. Kirana
Bangun sayang. Masa bobo terus? Main, makan. Termalam bobo lagi sayang. Ya. Panas banget hari ini. Tuh. Langit biru. Lanjut dia tidur, abis susah dibangunin ya. Aku harus masak soalnya kasihan pasien lagi sakit, dia ntar lapar, dia harus makannya on time. Aku bungkuk, kakiku begini tuh soalnya males ganti tripod. Jadi orang Belanda ini kalau makan jam 5 ya, itu tuh makan malam. Nggak semua sih, biasanya orang-orang yang di pedesaan kayak kita gini nih katanya petani gitu, orang-orang kota bilangnya kita nih keluarga petani. Makannya biasanya jam 5, teng gitu. Kalau yang udah di Amsterdam, di modern gitu ya, mereka biasanya ya jam 7 gitu. Tapi aku juga senang makan jam 5 karena berawal dari waktu Kirana bayi, kita mau makan, kasih dia makan jam 5 supaya jam 7 dia tidur. Nah, untuk kita pun jadi enak sekarang karena aku juga kan intermittent fasting kan. Aku jam 7 tuh udah gak makan lagi. Jadi kalau aku makan jam 5, ya udah, ntar aku sambil ngemil-ngemil sampai jam 7 udah nggak makan lagi ya. Jam 7 tinggal, dari jam 7 ke atas tinggal minum teh aja sama minum air putih atau jamu atau apapun itu. Aku selalu mau lihat ada apa di kulkas, tapi aku tadi udah bilang ya, aku mau bikin courgette atau zucchini. Aku akan masukin ke oven. Jadi ovennya akan aku nyalain dulu. Nggak usah panas-panas, sedang aja apinya. Kalau di kompor elektrik 180 derajat lah cukup. Nah, aku akan ambil yang ada aja karena kan kita lagi karantina ya. Aku ambil salad, ambil zucchini 2 deh, 3 mungkin ya. 2 cukup lah. Ini karena kita suka banget, jadi aku sering banget beli ini. Tapi aku pilih dulu yang udah agak layu supaya ini bisa disimpan lebih lama. Jadi itu dulu yang aku ambil. Aku pakai tomat, boleh lah pakai tomat. Ya, jadi ini aja bu teman-teman, tuna, kaleng, zucchini atau courgette kita bilangnya, sama mix salada. Ini karena lagi ada pasien corona, jadi sangat amat penting ya, harus selalu cuci tangan yang bersih banget. Jadi aku selalu, sekarang tanganku udah kering banget karena aku cuci tangan setiap aku megang apa-apa, aku cuci tangan ya, sekitar setengah jam sekali lah aku cuci tangan. Pokoknya setiap kali aku megang sesuatu dan errands ke tempat itu, aku selalu cuci tangan. Aku cuci tangan. Enak sih, karena kan dulu panas, jadi tuh kalau kena air dingin. Oke. Nah, aku akan siapin zucchininya, akan aku potong-potong. Ini aku siapin tempat. Aku alas pakai foil. Ini aku cuci dulu. Udah bersih. Oke, kita akan potong 2 nih ya. Jadi aku potong ujung-ujungnya. Pantatnya kita pakai. Terus ini kita potong 2 gini, kita bagi 2. So, satu lagi juga ya. Aku nggak tahu nih kalau di Indonesia apa ya gantinya zucchini. Mungkin labu siam juga enak deh kayaknya. Pokoknya semua yang rasanya netral. Nah, sekarang zucchini ini isinya akan aku keluarin ya. Nah, aku siapin tempat yang besar. Terus zucchininya ini aku ambil. Aku akan keluarin isinya. Nah, ya aku keruk tuh. Jadi gitu, pakai sendok aja supaya nanti kita bisa isi. Aku sambil mikir nih, di Indonesia pakai apa ya gantinya ya kalau nggak ada zucchini ya? Ada kan ya zucchini? Bisa diganti labu siam deh. Labu siam itu kan rasanya juga netral, rasanya nggak begitu strong. Ketimun juga boleh mungkin ya. Atau terong, terong juga bisa kayaknya deh. Isian dan
kulitnya akan kita isi. Terus aku akan kasih salad ya. Apa aja boleh deh, nggak usah pakai sayuran tertentu. Ini cuma buat sayuran aja, jadi ada seger-segernya gitu. Aku kasih sedikit olive oil, sedikit merica, black pepper, dan sedikit garam ya. Perlu saja salad untuk ngaduk. Terus aku masukin ini tuna kaleng. Gampang dan ada di rumah yang pakai tuna aja. Oh, ini 80 gram, satunya 80 gram, berarti dua itu 160 gram ya. Dan aku tambahin lagi. Jadi 3 ya tunanya. Aku suka banget tuna, jadi lebih banyak lebih baik. Berarti 8 kali 3 24, terus 40 gram tunanya. Tomat. Ya. Nah, caranya teman-teman, ini si courgette tadi udah kita barisin. Tuh di sini. Nah, ini akan kita isi dengan isian ini, si salad ini. Tuh. Ini simple aja kan? Jadi bisa isiannya apa aja ya, bisa jagung juga enak ya, jagung manis, yang kaleng kalau nggak ada yang fresh bisa. Apalagi ya, semua sayuran bisa, kan selada ya, banyakin tunanya boleh. Kalau yang vegetarian nggak usah pakai tuna nggak apa-apa. Jadi ini bebas, menunya suka-suka. Teman-teman lupa ya, pakai keju cheddar ya. Ini aku belinya soalnya grosiran, jadi kemasannya udah aku buang, aku taruh di kontainer. Ini tinggal aku taruh aja di atasnya nih. Keju cheddar, bisa keju Kraft kalau di Indonesia ya. Anak aku sudah bangun. Hai. Nih, mau keju nggak? Dia suka juga nih keju cheddar ini. Ini aku gedein kameranya. Mau? Nih. Ini aku tinggal taruh aja di sini, kita tutupin, nanti dia akan meleleh dan itu akan menjadi sangat enak pemirsa. Jadi aku tutup semua. Nah tuh, nanti kejunya bakal lumer-lumer kalau dimasukin ke oven. Ini akan kita panggang di 180 derajat Celcius, oven listrik. Dan sedang aja jadi ya. Terus kita akan panggang selama kurang lebih 35 menit. Oke, aku masukin ya. Oh sayang, enak mau baunya sayang? Ya. Mama tadi bangunin Kirana, kamu nggak mau bangun. Lama baunya sayang. Kayak siapa? Putri. Putri tidur. Iya, karena main dulu boleh di luar. Nanti kalau udah selesai makanannya mau makan ya. Kita makan courgette. Yummy. Iya. Yuk sana main. Tanganku berdarah. Nggak sadar kenapa ini ya? Oh, kena kaleng. Pasti kena kaleng tuna tadi. Udahlah, nggak apa-apa. Karena mau bantuin mama nggak? Pakein plester dong. Ja, maar ik heb geen idee waar de obat ligt. Nggak usah pakai obat, pakai plester aja. Mama pakai yang mana boleh? Ikan hiu aja ya. Oh, ikan paus. Toch, jij mag wel aan de andere kant. Sterren. Pakai apa? Sterren. Oh, bintang-bintang. Mana dia? Hier. Bintang laut itu namanya. Deze mag je. Pakain dong. We doen het heel voorzichtig.
Au. Maar kijk, ik heb er nog niet. Belum dipasangin udah mau ya. Pinter. Papa is allemaal slapen boven. Iya, mama tahu sayang. Ya. Pinter, makasih sayang ya. Tunggu mamanya. Dia mau makan keju katanya. Mau makan kejunya di sini tuh, sambil piknik. Kita sambil tunggu krusetnya jadi ya, matang. Piknik terus kita setiap hari jadi piknik. Sepi juga ya, nggak ada papa. Kira-kira sepi nggak? Enggak. Kita biasanya makan bertiga. Sekarang kan Eren harus karantina, jadi kita berdua aja makannya ya. Want papa is ziek. Coba bilang En pakai. papa, die is de prins van mij. En ik ben de prinses. Coba pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Kenapa? Mama jadi bikin subtitle terus kalau kita udah ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu makan apa sekarang? Namanya apa? Keju. Pinter. Yang keras? Keju. Hey, ik heb kaas laten breken. Nggak apa-apa sayang. Ik wil de kaas niet breken. Ya kan nanti kan di perut kamu juga dia rusak semuanya. Terus gelap ya. Nggak apa-apa sayang. Dia tuh kalau makan nggak mau rusak gitu makanannya, aneh. Jadi kalau roti aja nih, roti yang sobek sedikit tuh dia nggak mau. Jadi awalnya harus rapih baru dia mau makan. Aneh memang ya. Anak bunda gitu nggak? Apa cuma anak saya saja yang seperti itu? Nih ada lavender. Nih bunga lavender. Jadi katanya lavender ini selain wangi ya, dia juga bisa bukan ngusir sih, kayak lalat tuh nggak suka sama lavender. Jadi aku tanam yang banyak karena di sini banyak lalat dari peternakan sapi di belakang. Waar wonen koeien dan? Di rumahnya, rumah sapi di Maar peternakan. mama, op Prinses Holly's daar wonen koeien heel dicht bij de kippen. Een boerderij. Ja. Dat is de elfenboerderij. En in die koeien grote boerderij, daar is Lucy. Ya, dia cerita soal En Lucy, dat is het vriendje van Holly en Ben. ya, Dat is de tandenvee. ya, dia cerita soal serial yang dia tonton ya, Holly and Ben atau Ben and Holly, serial Inggris gitu tentang peri kecil sama temennya elf itu apa kirana, kurcaci gitu ya. Terus mereka main ke rumah anak biasa, anak kecil, tapi karena di mereka itu peri kan kecil-kecil jadinya. Nah si Lucy ini anaknya, anak itu baru kehilangan giginya tanggal. Terus Ja, dan doen ze altijd zijn tand onder hun kussen. kalau giginya lepas itu anak-anak di sini percaya kalau ditaruh giginya di bawah bantal nanti akan dapat surat ya kirana ya dari peri. Nah perinya ini si Holly sama ada namanya Juffrouw Praum. Aku sampai hafal karena kita nonton setiap Net hari. had Lucy achter zijn kussen een kaart onder een kussen neergelegd. Dat heet Lucy. En Maksa wie zei ketawanya. toen juffrouw Brein? Ya, ya gitu ceritanya. Jadi dapat surat dia di bawah bantalnya dari peri itu. Gitu deh pokoknya cerita anak-anak. Beginilah nih Kirana kalau dia kalau nonton film ya dia hafal. Dia Ik zag net op mijn telefoon net een vee met een hond. Ada lagi nih cerita lainnya. Dia kalau nonton film itu hafal ceritanya dari A sampai Z, itu dia tahu banget ceritanya. Dia kalau pas nonton diem, dia akan memperhatikan, dia akan merekam, terus nanti udahnya kalau kita tanya ya gimana filmnya dia hafal ceritain lagi, bisa dia. Yummy. Blauwe doen. Je moet de rode voor de verkeerd. Yang mana? Deze moet aan deze. Oh. Ini agak kelamaan aku angkatnya, soalnya kan tadi aku lagi live ya, terus alarmnya bunyi, jadi aku mesti buru-buru. Tapi udah jadi tuh, lihat. Tuh, jadi si kejunya ini melted tuh, ini sayurannya. Jadi nggak apa-apa kalau diturun-turun ke bawah.
So, udah jadi ya. Sekarang aku mau pindahin ke piring. Hierin, denk ik. Oh. Wat? Nah ini sisanya bisa kita. Deze bord. Op zijn voor de Lego staat er. Nih teman-teman, ini dia si zucchini bakar, zucchini panggang dengan sayuran, tuna dan keju cheddar. Oke, kita sekarang mau makan. Lucu banget tadi ceritanya karena aku lagi live, terus udah selesai ovennya, jadi aku langsung pamit buru-buru. Jadi maaf ya teman-teman ya, yang waktu hari ini hari Senin 14 Juni live sama aku Kirana, terus kita tiba-tiba harus pergi soalnya aku perlu handphonenya untuk nerusin vlog ini kan. Tuh makanannya udah jadi. Nanti ya aku lagi ngumpulin uang dulu dari YouTube. Kalau misalnya aku udah cukup uang untuk bisa beli kamera baru, aku akan beli, jadi aku bisa live dan ngevlog nggak usah terganggu. Ya sekarang kita makan. Eres barusan turun dari kamar dan dia harus makan juga. Aku udah kasih makanan yang sama dan dia udah mulai kerasa demam sekarang, jadi mudah-mudahan nggak begitu parah ya demamnya. Kita makan dulu, kita cobain. Aku bawa sendok dan juga bawa pisau. Si kucet ini udah enak banget sebenarnya sih, nggak usah diapa-apain juga udah enak, tinggal dikasih salt pepper udah enak. Enak banget. Kombinasi dari tuna, keju, melted gitu, lumer jadinya jadi satu. Ini enak makan ayam kecap. Lihat ya, tuh kejunya itu loh, keju sama tuna ketemu tomat, zucchini apalagi. Mama, wat is er daar snel geworden? Dia jadi apa ya, meleleh. Karena agak repot soalnya kejunya melted tuh. Enak dan sehat. Ini jadi pilihan yang bagus banget ya buat yang lagi diet keto, karena nggak ada karbohidrat. Enak ayamnya ya. Ik ben de kulit eerst aan het eten en dan de chip. Ya, katanya pertamanya dia mau makan kulitnya dulu, baru ayamnya. Oke, sekarang kita mau terusin makan dulu. Makasih teman-teman yang udah nonton, yang udah ikutan makan sama kita, ikutan masak sama kita, ikutan live sama kita hari ini, tadi hari Senin. Sampai ketemu di vlog kita berikutnya. Yang belum subscribe, tolong subscribe Wat ya. is berikut? Berikutnya itu volgende. Oh. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Dadah sayang. Dadah nggak?